Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Ada yang merasakan diri kurang sehat atau kendala sedikit sakit? Tidak ada ya. Oke, alhamdulillah. Pada pertemuan kita yang ketujuh ini sebelum kita UTS, kita akan bicara lagi fungsi linear dan penerapan dalam kurva permintaan, kurva penawaran, serta keseimbangan pasar. Nah, ya mulai ekonominya nih Pak. Nah, mulai kita ekonominya lagi ya. Kemarin ekonomi juga, tapi kita masih fokus kepada penguatan nilai-nilai dasar. Oke, bentuk umum fungsi percintaan. Ya, kawan, bentuk umumnya adalah kalau kita melihat dari bentuk kurvanya, ini yang vertikal kita beri namanya simbol P. Apa itu P? Tahu? Price. Apa itu price? Har harga. Sedangkan yang horizontal kita kasih simbolnya Q. Apa itu Q? Tahu? Apa arti Q ini? Ya, quantity. Apa bahasa Indonesianya? Jumlah. Jadi kalau nanti kita bicara kurva yang ada permintaan dan penawaran, maka kita ubah simbolnya. Yang biasa vertikal ini kita tulis dengan Y, kita ubah jadi P. Yang biasa horizontal ini dalam bentuk X, kita ubah menjadi Q. Lalu, lah, lalu kita membuat yang namanya itu garis ya diagonalnya, garis melintangnya. Yang namanya kurva permintaan, ya garis melintangnya itu adalah menyentuh apa? Garis vertikal dan garis horizontal. Yang kita kenal dengan namanya slope. Slope apa? Negatif. Slope negatif. Di mana nantinya ya kita buat di sini adalah ini A, ini adalah A dibagi B. Apa itu B, Pak? B itu biasanya adalah koefisien kemarin dalam kurva fungsi linear. Maka rumusnya kita dapatkan jumlah, hal ini adalah permintaan Q, atau kalau lain dibilang dengan QD. QD itu sama dengan jumlah permintaan. Ya, jumlah permintaan. Yang ini A dikurang B dikali P. Apa itu A kemarin? A kita sebut sebagai konstanta. Ya, kemarin konstanta ya, artinya. Sedangkan P ini kita lihat sini kalau dia B, berarti ini yang kita sebut kemarin gradien atau kemiringannya. Kalau dia kemarin kan kita buat B juga kan kemarin kan Y sama dengan A ditambah N X kan, atau Y sama dengan ya A dikurang N X. Kalau N-nya positif berarti slope-nya sebelah kanan ke atas naiknya, artinya tidak menyinggung garis horizontal maupun garis seperti. Kalau dia yang negatif, kan dia sebelah kiri turunnya. Nah, artinya naiknya sebelah kiri akan menyinggung garis horizontal dan vertikal. Maka di sini M yang kita ganti dengan B.
B. Apa itu B? Biasanya itu koefisien. Atau harus diwajib. Ini apa P ini? Harga. Ya. B sama dengan ya, A dibagi B dikurang 1 bagi B dikali Q. Kok bisa seperti itu gampangnya pakai? Kita coba buat. Ya, kita coba buat. Rumus permintaan D sama dengan apa? A kurang B dikali B. Di mana QT itu sama dengan jumlah permintaan. Sedangkan P itu apa? Harga dalam permintaan. Harga dalam permintaan. Sedangkan B itu pakai kemarin berarti ya atau kemiringan ya. Oke. Ini kita dapatkan rumus untuk lihat jumlah permintaan. Maka kalau kita mau melihat harga, otomatis tinggal kita selesaikan. Yaitu ini A, kalau kita pindahkan ke kamar dia menjadi QD dikurang A sama dengan minus B dikali B. Betul nggak? Betul kan? Karena kita pindahkan A ini ke sini kamarnya. Ke kamar, maka dia dari positif berubah jadi negatif. Maka min P dikali P sama dengan Q D dikurang A. Masih betul nggak? Masih betul nggak? Salah ya. Ini sama nggak? Yang ini sama ini sama nggak? Sama nggak? Sama nggak? QT dikurang A sama dengan min B dikali P. Min B dikali P sama dengan min B dikurang A. Sama nggak? Sama, walaupun kita letakkan yang berbeda, tapi dia manusia sama kondisinya. Maka P sama dengan ya untuk menghasilkan P, maka P ini menjadi pembagi QT dikurang A dibagi apa? Min B. Dibagi min B. Dibagi dia min B. Maka P sama dengan, karena ini kurang, karena ini penyebutnya, ya satu penyebutnya, maka QD per min B dikurang ya dikurang A dibagi min B. Oke, A dibagi min B. Sama nggak? QD dibagi B sama dengan min A dibagi B. Ya, dibagi B. Oke, Mas paham? Karena tadi di sini kita melihat A-nya itu negatif, B-nya juga negatif, maka cara terbaik yang kita lakukan adalah membuat mereka itu menjadi terbalik supaya B-nya itu menjadi positif, B-nya itu menjadi positif, maka yang mungkin B-nya itu negatif kan, maka ini kita kalikan semuanya dengan yang namanya ya negatif. Ya, yang bawah ini kita kali dengan negatif semuanya. Ya, kali dengan negatif.
Ya, karena sudah tetap pisahkan. Maka sama dengan ya dibagi dengan negatif semua. Nah, negatif. Terus mau dikali ya, dikali negatif. Kali. Maka kita mendapatkan apa? Ya, min Q D per D. Ini kan tadi apa? Dikurang min A per B. Otomatis karena ini min, ini juga min, maka dia berubah menjadi positif. Ini kan kita anggap seterusnya. Min 1 dikali min A sama dengan positif. Maka dia sama dengan min Q D per B ditambah A per B. Ini kan jelek nih. Punya. Jelek bentuknya kan? Maka kita ubah dia menjadi apa? P sama dengan, karena dia positif, saya kata kedepankan. A per B, karena ini kurang 1 per B dikali sama aja. Kan kalau ini kita kecil ya. Nah, Q, inilah menjadi rumus untuk membuat menjadi harga permintaan. Ya. Oke, kita lanjut. Ya, nanti bisa dilihat. Nah, persamaan kurva permintaan. Nah, ya, kita sebutkan tadi, QD itu adalah barang yang diminta oleh konsumen. P adalah harga per unit barang. A adalah konstanta, yaitu bilangan yang menunjukkan kuantitas barang yang diminta oleh konsumen bila harga per unit barang tersebut adalah 0. A itu adalah yang ini, ya, yang ini adalah harga, ini ya, harga yang dibuat oleh konsumen saat permintaan 0, atau harga ya yang telah diterapkan di masyarakat saat permintaan 0. Pak aja sekarang. Kita butuh salju nggak? Nggak kan? Ada orang minta salju di Indonesia nih? Nggak kan? Tapi yakin nggak salju itu punya harga? Yakin nggak salju itu punya harga? Yakin nggak salju itu punya harga? Hah? Punya harga dia kan? Dan harga itu turun atau naik tergantung permintaan kita. Contoh kedua. Ya, contoh kedua. Apa contohnya ya? Yang sederhana saja. Kita butuh misalnya ya. Ini yang nggak ada orang minta di Indonesia lah contohnya. Nggak ada orang minta di Indonesia contohnya ya. Takutnya setelah ngomong nanti. Kita butuh nggak? Misalnya jaket tebal yang tebalnya itu sampai 10 cm. Butuh nggak orang Indonesia? Jaket tebal 10 cm butuh nggak kita? Ada yang butuh nggak? Ada yang minta nggak di Indonesia? Ada minta nggak? Dimintanya ada nggak? Dibutuhkannya ada nggak? Nggak kan? Tapi kita yakin nggak tuh ada harganya? Ada harganya. Itulah itu. Ya, harga di mana kita tidak memintanya. Kita tidak memintanya. Itu disebut dengan A. Sedangkan B adalah menunjukkan slope kurva permintaan. Slope itu artinya kemiringan. Gradien artinya kemiringan. Jadi anak ekonomi jangan tertipu nanti. Ada orang ngomong, gimana slope-nya? Slope itu kemiringan. Kayak mana gradiennya? Kemiringan.
Ya, karena kalau gradien itu lebih cocok untuk matematika murni. Setelah belajar memang angka-angka tanpa mengimplementasikan kepada kehidupan sehari-hari. Kayak kemarin, ya kan? Matematika murni itu. Kita belajar aja. Nah, sekarang kita belajar matematika terapan. Ini terapan. Kita letakkan atau kita sandingkan dia dengan sebuah fenomena. Maka untuk menyebutkan gradien kurang tepat. Maka diganti katanya dengan slope. B itu adalah slope. Kemiringan juga artinya. Tapi peruntukannya itu lebih ke matematika terapan. Yang hari ini kita pelajari. Maka kalau Bapak kan pertemuan pertama kita matematika murninya dulu. Besoknya kita letakkan kepada kegiatan ekonominya. Itu terapan. Nah, pasti kita akan murni dulu terapan. Murni dulu terapan. Ya, ini dia. Oke. Selanjutnya kita lihat yaitu bentuknya. Ya, kalau dia kata tadi ini mengarah ke kiri A, itu kita sebut dengan slope mereka. Jika dia sejajar tanah dengan horizontal, maka disebutnya dengan slope dan horizontal. Jika dia terletak pada sejajar dengan garis dan maka disebut dia dengan slope tak berhingga. Ya, tidak berhingga. Ya, kan? Oke, fungsi penawaran. Nah, ini fungsi penawaran. Oke, fungsi penawaran. Fungsi penawaran itu kebalikan dari fungsi permintaan. Ini tanda bersama ya, ini P ini Q. Di mana ya fungsi penawaran itu dia bergeraknya kanan atas. Kanan atas. Kanan atas. Kenapa dia bergerak kanan atas? Karena dia lebih condong mengikuti arah kedua garis. Arah garis yang vertikal maupun arah garis horizontal. Tadi ya, yang permintaan kiri ke atas itu dia lebih condong tidak mengikuti arah salah satu garis. Dia cuma mengikuti arah satu garis saja. Apakah vertikal atau horizontal. Oke. Maka kita dapatkan rumusnya adalah min Q sama dengan min A ditambah B dikali P. Oke. Pak, kok pakai min A Pak di sini Pak? Kok min A-nya Pak? Tadi Bapak bilang kurva permintaan itu adalah A-nya itu atau konstantanya harga yang ada pada suatu barang, pada barang itu permintaannya 0. Permintaannya 0. Sedangkan pada penawaran, konstantanya kok min A, Pak. Min A ya. Berarti saat permintaannya 0, harganya itu cenderung tidak ada. Penawaran. Dari mana kita melihat? Dari sisinya. Permintaan itu kacamatanya sisinya konsumen. Konsumen. Jadi setiap barang itu ada nilainya sama konsumen. Tergantung dia mau membutuhkannya atau tidak. Sedangkan fungsi penawaran kita melihatnya dari segi produsen. Dari segi produsen. Jika penawarannya 0, artinya si produsen tidak mau membuat. Kan penawarannya 0 tuh. Penawarannya 0. Apa arti penawaran? Yaitu barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen untuk
didistribusikan ke pasar produsen. Ya, kenapa dia bisa menjadi min B? Ini logikanya. Siapa di sini kita anggap Fikri pengusaha. Fikri pengusaha. Oke. Seorang pengusaha pasti dia akan melihat namanya fenomena permintaan. Kalau permintaan terhadap produk A di sana ada, maka dia tertarik untuk membuatnya. Ya, membuat. Tapi kalau permintaan di sana tidak ada atau nol, maka dia tidak tertarik untuk membuatnya. Ya. Coba tanya, kita di mana kita? Oke, oke, Pak. Maaf, Pak. Maaf, 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 Pak. Masuk, 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 Pak. Ayo, buka, buka, buka. Enggak, buka. Salah tadi, Pak. Enggak apa-apa, Pak. Lanjut aja lah, Pak. Yo, di kelas C ada nggak orang? Coba lihat C. Ada nggak di C orang? Coba lihat di C. Ada nggak orang? Yuk, kita lihat di C, yuk. Ada yang balik? Penuh. Oke lah, sini kali yuk. Ada orang. Terus di sini. Hah? Apa? Sini aja lah yuk. Tanggung bentar lagi. Bentar ya. Tanggung kita.
Ayo, ayo masuk. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini tak bisa. Coba kan bisa juga ya. Coba tes juga. Iya, ya kadang bekerja di luar kota juga dia. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Mana sudah kita? Mana cara ya? Oh, lihat bisa. Tidak, saya sudah. Udah. Tapi marah-marah. Utri marah-marah dia. Oke, jadi ya Bapak jelaskan lagi ya. Kenapa dia terjadi min A tadi? Saat permintaan tidak ada A, otomatis tidak tertariklah produsen atau si pengusaha untuk menghasilkan produk tersebut. Karena tidak ada permintaannya. Maka dia tidak tertarik. Sedangkan tadi, dalam otak konsumen, walaupun dia tidak meminta produk tersebut, ya, tapi dalam pikiran kita itu ada harga. Tadi Bapak tanyakan kepada kawan-kawan. Kawan-kawan tadi kan dalam kacamata permintaan konsumen. Bapak tanya, ada nggak harga salju? Ada apa? Kawan bilang kan? Ada kan? Pertanyaan kedua, jaket tebal tuh kawan butuh nggak? Nggak Pak. Tapi ada nggak harganya? Ada apa? Itu kacamata kita seorang konsumen. Karena kita menganggap semua harga itu ada. Barang itu ada harga. Dalam kacamata produsen, dia melihat lagi faktor apakah ada tidak permintaan. Kalau ada permintaan, maka baru timbul harga sama mereka. Baru timbul harga. Kalau tidak ada permintaan, harga itu tidak ada sama mereka. Artinya konstanta itu mereka tidak memiliki. Maka ya, kurva penawaran ya kurva penawaran berubah yang menjadi kita tiga itu permanen nih. Ya, jadi ya ini B. Kita bagaimana tadi bertiga dulu. Itulah Bapak udah sering, bukan fokusnya rusak. Kabelnya ini, Bapak udah sering katakan sama orang tersebut, tapi nanti ada responnya. Tidak belum ada responnya, tapi berapa kamu? Setiap jumpa orang Seranda, Bapak bilang, ya kita pakai itu aja lah, bentar ya. Oke, penjelasan bersama kawan. Ya, jadi pada dasarnya nanti baru kita bisa melihat keseimbangan pasang tersebut. Ya, kita kita terima kasih. Oke, ini saya ingin maka kalau memilih ya apabila terjadi nol bahan maka A-nya adalah minus minus ya minus ini yang disebut dengan kurva permintaan. Kalau yang
produk baru mulai memproduksi. Maka dia mulai memproduksi, maka barulah harga ini muncul terus. Kenapa muncul harga ini? Karena dia lihat juga orang yang membutuhkan. Ya, maka rumusnya adalah QS sama dengan min A tambah B dikali B. Karena satu tambah slopnya positif. Kenapa slopnya positif? Apa? Dan sudah menentukan apa? Ikan ya selain mungkin. Oke, contohnya orang meminta produk, tentu ada harga, maka boleh dibuat harga, baru mereka memproduksi. Tambah banyak orang minta, tambah naik harga, baru dia boleh produksi. Ini contoh ya. Nah, satu ini harga segini. Semakin banyak orang minta, itu harga semakin meningkat. Nah, IP-nya ini sekitar 2, IP 1. Maka ini satu, ini. Semakin banyak orang meminta produk, maka harganya semakin meningkat. Maka ketiga, maka dia juga akan meningkatkan produksinya, kuantitasnya. Nah, maka sejarah kalau dia nol, permintaan bisa dikatakan A-nya itu negatif. Bertimbulan yang namanya rumus permintaan dalam rumus permintaan QSS adalah sama ya. Jumlah permintaan sama minus A tambah B dari B. Maka untuk mendapatkan ini lagi tambahkan sekian ya. Sini kan ada S sama dengan min A tambah B dari B. Untuk mendapatkan B maka sama dengan QS ini kita gambar A minus A dan B ini tambah A sama dengan B dari B. Otomatis sama dengan BP sama dengan QS tambah A. Maka P sama dengan apa? QS per A. B ditambah A per B. Kan kita poin B. Sama juga apabila ini Q, ini P. Kalau dia seperti ini, kita sebut ini adalah slope posisi. Karena dilaksanakan berupa begitu nomor tentang posisi. Kalau dia ini Q, P, apa namanya tadi? Apa namanya? Gak dari tadi kan Q-nya nih. Polanya tadi Bapak sengaja pisahkan Q dan P-nya tadi. Ya. Sengaja Bapak pisahkan Q dan P-nya tadi. Beda P ya kan? Nah, ini P-nya Q-nya. Bila dia sejajar dengan garis Q, maka dia artinya slope-nya 0. Sejajar dengan Q. Slope-nya 0. Kenapa dikatakan 0 kemiringannya? Karena harganya tetap. Kalau harganya tetap produk tersebut, maka permintaan terhadap produk tersebut akan selalu untuk produksinya akan selalu tidak tahu kita berapa. Karena
harganya tetap selalu, ya kan? Karena produk harganya tetap berapa lah dulu kita tarikan orang untuk terus ini, nggak tahu kita karena ya harganya fluktuatif terus terus harganya. Ya, kalau QP, ini yang pertamanya. Oke, ini sebelumnya nol nih. Karena apa? Sejajar dengan garis Q. Kalau sejajar dengan garis P. Ini yang terakhir yang P di bawah, P di atas. Maka aku bilang, belum jadi bukan horizontal vertikal lagi. P dan Q. Nah, yuk. Kalau dia sejajar dengan Q. Kalau sejajar dengan Q. Lihat. Oh ya, dia sudah tertegak. Ah. Berarti yang sangat kalau ini. Ini nol. Ini tadi. Tidak baliknya ya. Oh, kita masih baca. Ya, jadi kalau dia sejajar dengan horizontal, horizontal ini, maka Q atau permintaan atau kuantitas barang yang disebar akan dengan lompat meningkat. Karena kita nggak tahu sampai kapan produksi buatnya. Tapi kalau dia jumlah produknya tetap, kan ini jumlah produk tetap nih, maka harganya akan terus menaik. Kenapa? Karena adanya yang namanya ketidakmampuan untuk meningkatkan produk apa contohnya tanah itu bertambah sebenarnya. Tanah di dunia ini bisa bertambah kan? Bisa bertambah nggak tanah di dunia ini? Luas tanah di dunia ini bisa bertambah kan? Karena nggak bisa bertambah lah, terus nah. Oke. Kayak inilah yang kita sebut dengan kurva permintaan dan kurva penawaran. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Contoh. Contoh. Ya, contoh. Q sama dengan 15 dikurang P. Nah, ini apa nih? Q sama dengan 15 dikurang P. Ini permintaan atau penawaran nih? Penawaran. Kalau penawaran, slope-nya positif. Kalau slope-nya negatif, berarti ini berapa B-nya? Berapa B-nya nih? Koefisiennya berapa? 15 dikurang B. Berapa koefisiennya? 1. 1. Kalau nggak ada tulisan angka di sini, berarti koefisiennya 1. Oke, ada lagi. Ini Q, D. QS aja. QS. Nah, ini apa? Ini apa? Penawaran. Penawaran. Ini bentuk dari suatu fenomena di mana fungsi dari permintaan dan QD sama dengan 15 dikurang V. Sedang penawaran adalah minus 16 ditambah 2 V. Maka dalam kacamata equilibrium, ya, equilibrium atau keseimbangan pasar, ya, dalam kacamata keseimbangan pasar, ya, dalam pasar itu kan ada permintaan, ada diminta dulu produknya, baru orang menyediakan. Maka keseimbangan pasar
pas bersebut dengan equilibrium, maka QD sama dengan S. QD sama dengan IS. Ini bentuk keseimbangan pasang. Dengan bentuk perubahan adalah ini apa namanya ini? Ini apa namanya? Slope positif yang disebut dengan benar penawaran. Ini apa namanya? Ini apa namanya ini? Garis yang kita buat menghubungkan horizontal dengan vertikal. Permin. Nah, ini S, ini Q, T. Maka perpotongan dari QT ini dia, ya. Ini yang kita sebut dengan tadi apa itu Q di ring U atau kita sejajarkan yang Q T sama dengan Q. Artinya bertemulah fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Di sini titik keseimbangan. Apa artinya di sini? Antara konsumen dan produsen sama-sama mendapatkan manfaat dari kegiatan ekonominya. Kondisinya stabil, nyaman, tentram gitu kan. Yang si produsen jualan enak karena ada yang membeli, dapat untung. Si konsumen membeli bisa, kenapa? Dia mempunyai penghasilan dari pekerjaannya. Itu disebut dengan kondisi stabilitas. Kalau dalam politik ekonomi, kita namanya stabilitas. Stabilitas ekonomi. Di mana si produsen bisa memproduksi, pasti dibeli. Dan di mana si konsumen pasti membeli barang produsen karena memiliki pendapat. Maka, contoh, sama dengan 15 kurang T dan PS sama dengan ini 6 lah, ya. Minus 6 ditambah 2 T. Maka kalau kita masukkan keseimbangan, tentukan keseimbangan E-nya. Itu apa? Equilibrium. Maka QT sama dengan QS, yaitu 15 kurang P sama dengan apa? Minus 6 tambah 2 P. Ini adalah bentuknya keseimbangan pasar, equilibrium. Maka untuk mendapatkan ya berapa nilai harga dan berapa jumlah produk supaya terjadi keseimbangan pasar, maka yang pertama kita mencari harga ini 15 kurang P sama dengan minus 6 tambah 2 P. Kita akan menunjukkan keseimbangan ke kamarnya seperti ini. Berarti ya sama dengan 15 dikurang P karena ini minus, jadinya kalau kita letakkan jadi 6 sama dengan 2 P. Habis itu masih ada P. Di jalan pertama, jalan kedua, jalan ketiga. Supaya dia bisa kita sederhanakan, maka kita butuh jalan ketiga, yaitu kita pindahkan minus P ini ke kamar sebelah kanan. Maka 15 ditambah 6 sama dengan 2P. P ditambah P. Berarti sama dengan sini baru kita disebutkan. Sini berapa? 21 dengan 2P ditambah P berapa? 3P. Karena kalau tidak terbuat ada angka depannya, berarti dia sah. Ya, kalau P. Kalau nggak ada, berarti dia sah. Oke. Berarti P sama dengan 3P sama dengan 21. Sama nggak? Sama kan? Berarti P sama dengan 21. Berapa? 4 kita P-nya itu
7. Oke, karena kita butuh juga nilai Q-nya supaya kita tahu nih. Nih, kita cari ini. Oke, ini kita dapat P-nya. Nilai Q-nya lagi. Dari mana kita bisa mencari nilai Q-nya? Cukup kita masukkan di salah satu fungsi saja. Bisa fungsi permintaan, bisa fungsi penawaran. Contohnya, kita masukkan angkanya P-nya sebanyak ini. I sama dengan 15 kurang 7. Berapa siang? Berapa siang? Lah, apa? Oke. Apa? Dan dua, apa lagi? Q sama dengan minus 6 ditambah 2 dikali 7. Berapa hasilnya? Q sama dengan minus 6 ditambah berapa? 14. Berapa hasilnya? Minus 6 ditambah 14 berapa? 8. Lah, sah. Mau dimasukin di sini bisa, dimasukkan di sini bisa. Maka kita mendapatkan Q-nya sama dengan 8. Ini tuh 7. Inilah yang disebut dengan keseimbangan pasar, di mana terjadinya stabilitas ekonomi itu apabila harganya 7 dan jumlah produk yang ada di pasaran sebanyak adalah ya apa ini beda arwah nih, ini harga, ini berapa barang. Oke, Bapak kasih lagi contoh. Contoh lagi ya. Q gorengan Q dikurang 4. Qden ya. US gorengan minus 12 ditambah 5 B. Tentukan keseimbangan. Oke, berapa sih ya? Ya, berapa nilai D-nya berapa? Nilai D-nya berapa? Yang disebut dengan DE dan QE. Ayo cari. Berapa? Ayo. Hah? Ya, ini jawabannya. Ayo cari berapa? Gak usah digambar dulu, nanti kita gambar sama-sama. Berapa nilai P-nya? Dari dapat nilai P-nya berapa?